Oke, jumpa lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara memperbaiki Magicom atau rice cooker, atau kalau bahasa Indonesianya penanak nasi. Nah, ini Magicomnya dengan brand Philips. Nah, ini ada tombol cooknya dan tombol warmnya. Dan di sana juga ada lampu indikatornya. Nah, ini adalah tipenya dengan brand Philips. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada lampu indikatornya. Oke, sekarang kita akan colokkan kabelnya. Nah, kabelnya sudah dicolokkan dan teman-teman bisa lihat lampu indikator tidak menyala sama sekali ya teman-teman. Sekalipun tombol cook dan warmnya ditekan-tekan, tidak ada reaksi apa-apa. Oke, sekarang kita akan bongkar saja Magicomnya ya teman-teman. Oke, ini Magicomnya sudah bisa dibuka. Nah, seperti ini dia penampakan di dalam Magicomnya. Dan di sini saya melihat ada kabel yang korosi ya teman-teman. Jadi kabel ini adalah kabel statik. Nah, tuh kabelnya lepas. Belum diapa-apain juga sudah putus ya teman-teman. Ini adalah kabel anti statik ya teman-teman. Jadi bukan karena kabel ini lepas Magicomnya jadi tidak berfungsi. Fungsi kabel ini adalah anti statik, dan biasanya kebanyakan Magicom malahan tidak memakai kabel ini ya teman-teman. Oke, jadi yang bermasalah itu adalah thermofuse-nya. Nah, ini dia thermofuse-nya. Oke, sekarang kita akan buka dulu thermofuse-nya. Nah, ini adalah thermofuse-nya. Kalau di Magicom jarang ada Magicom yang memakai thermofuse ya teman-teman. Jadi biasanya tanpa thermofuse. Jadi dipasang langsung begitu saja. Jadi kalau ini ada thermofuse-nya, ada bagusnya juga ya teman-teman. Jadi ketika ada lonjakan listrik yang begitu besar, maka thermofuse ini akan berfungsi. Dia akan mengamankan heater daripada Magicomnya. Maka dengan begitu heater pada Magicom akan jadi lebih awet ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lepas dulu thermofuse-nya dan kita akan ukur apakah thermofuse-nya ini putus atau tidak. Tapi kalau dalam keadaan mati seperti ini dapat dipastikan thermofuse-nya putus ya teman-teman. Tapi oke, sekarang kita akan coba cek dengan avometer analog. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ternyata thermofuse-nya putus ya teman-teman. Oke, ini kebetulan thermofuse-nya saya lagi kosong. Ntar saya akan belikan di toko. Ini thermofuse-nya dengan ukuran 155 derajat Celcius, 10 ampere, 250 volt. Oke teman-teman, nah ini thermofuse-nya saya sudah belikan yang baru dengan nilai dan ukuran yang sama, yaitu dengan temperatur 155 derajat Celcius, 10 ampere, 250 volt dengan warna hitamnya. Oke, sekarang kita akan lepas sekun kabel pada thermofuse bawaannya. Nah, di sini kalau kita punya tang sekun, kita sebenarnya dengan gampang bisa memasang ini ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak punya tang sekun. Jadi di sini saya akan membuka dan memasangnya kembali. Kalau dirasa tidak kuat atau kurang kencang, maka kita akan memakai solderan ya teman-teman. Jadi kita akan menyoldernya. Nah, ini
saya akan solder lagi supaya lebih kuat. Kalau termofuse ini kalau bisa pakai tang sekun ya teman-teman untuk menghubungkannya, karena kalau kita solder, kalau kelamaan kita nyolder maka termofuse-nya bisa putus ya teman-teman. Karena termofuse ini bekerja pada suhu. Jadi ketika suhunya melebihi 155 derajat Celcius sesuai dengan yang tertera pada bodi termofuse-nya, maka dia akan putus. Nah, untuk kaki yang satunya di sini saya akan melilitkan kabel tembaga untuk membuatnya lebih kuat, karena sekun yang bawaannya sudah keburu patah ya teman-teman. Jadi dengan melilitkan kabel ini, konektor antara termofuse dan kabelnya akan jadi lebih kuat. Nah, jadi seperti ini dia hasilnya. Ini saya solder dan saya juga lilitkan kabel tembaga untuk lebih kuat. Pada Magicom ini sebenarnya kita bisa saja tidak memakai termofuse ini ya teman-teman. Kita bisa saja menghubungkannya langsung. Tapi karena ini ada termofuse-nya, jadi saya belikan termofuse-nya dan saya ganti termofuse-nya. Nah, sebelum dipasang kita ukur dulu ya teman-teman, apakah termofuse-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, sekarang kita akan pasang termofuse-nya. Oke, kita pasang pelindung kabelnya. Kita pasang juga sekunnya. Oke, untuk menguatkannya kita pakai tang jepit. Ini teman-teman kalau punya tang sekun sangat gampang untuk mengerjakan ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang ujung daripada termofuse-nya ke heaternya. Kita pasang juga pengaitnya ini. Kalau kebanyakan biasanya Magicom itu jarang memakai termofuse ya teman-teman. Jadi dihubungkan begitu saja. Tapi ada bagusnya juga kalau Magicom itu ada termofuse-nya, jadi ini bisa memperpanjang umur untuk heaternya. Oke, sekarang kita akan pasang dulu termofuse-nya. Nah, ini termolnya sudah dipasang ya teman-teman. Oke, ntar dulu ini kabelnya seharusnya ada di bawah. Oke, kita akan pasang kembali. Dan kita akan ikat dengan tali tis sesuai dengan bawaannya. Nah, ini semuanya sudah dipasang ya teman-teman. Nah, dan kabel yang kuning ini adalah kabel anti statik. Jadi kabel ini fungsinya untuk menetralkan. Mungkin teman-teman punya pengalaman ketika teman-teman menyentuh Magicom yang sedang dicolokkan seperti agak nyetrum. Nah, ini adalah fungsi kabel ini adalah untuk menetralkan ya teman-teman. Tapi kebanyakan Magicom tidak memasang kabel ini ya teman-teman. Hanya merek-merek tertentu saja yang memasang kabel ini. Sama juga seperti termofuse-nya. Jarang ada Magicom yang memakai termofuse. Biasanya dihubungkan langsung begitu saja. Oke, sekarang ini kabelnya akan kita pasang. Oke, di sini saya akan melilitkannya searah dengan jarum jam. Ini tujuannya supaya ketika kita mengencangkan murnya, lilitan kabelnya tidak rusak ya teman-teman. Dan di sini juga saya menjepitnya di antara sekun kabelnya. Nah, seperti ini jadi saya memasangnya. Oke, sekarang kita akan kencangkan murnya. Oke, ini semuanya sudah dipasang.
Sekarang tinggal kita mencobanya. Oke, sekarang kita akan tutup dulu penutup bawahnya. Pastikan semuanya terpasang dengan rapi ya teman-teman. Oke, kita akan tutup sekarang. Dan kita akan mur juga sekalian ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang murnya. Oke, murnya sudah dipasang, semuanya sudah dipasang. Oke, sekarang kita akan coba menghidupkannya. Apakah lampu indikatornya sudah menyala? Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Lampu indikatornya sudah menyala ya teman-teman. Dan ketika tombol cook down bomb-nya ditekan, lampu indikator menyala bergantian. Tuh teman-teman bisa lihat, lampu indikator menyala bergantian. Nah, ini dia biang keroknya ya teman-teman. Thermofuse dengan temperatur 155 derajat Celcius, 10 ampere, 250 volt. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.